Sunan Kalijaga, dari berandalan menjadi begawan. Raden Said atau kelak lebih dikenal sebagai Sunan Kalijaga merupakan sosok yang sangat masyhur dan dikenal di tanah Jawa. Sampai detik ini, karismanya tidak pudar. Mengapa bisa demikian? Bagi masyarakat Jawa, ada pepatah, wong mati ningali jeneng. Orang meninggal mewariskan nama. Nama dikenang sebab laku amal perbuatannya kepada manusia lain. Sehingga bagi mereka yang merasa tersentuh laku amal tersebut akan mengenangnya sebagai bentuk rasa terima kasih dan syukurnya. Menjadi berandal Lokajaya, pembebasan duniawi. Raden Said adalah putra bupati, pewaris tahta pemerintahan Kabupaten Tuban. Secara genealogis dan tradisi, dialah kelak yang akan mewarisi itu. Sungguh Allah sedari awal sudah membuat skenario buat Raden Said. Dalam usia muda, yang memang digadang menjadi pewaris pemerintahan, telah dibukakan kesadarannya untuk mencari bekal yang hakiki dalam memimpin masyarakat. Kondisi masyarakat yang kebanyakan hidup dalam kekurangan, menyadarkan Raden Said bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem pemerintahan. Apa yang akan diperbuat? Jika saat itu harus langsung bertindak kepada rakyat, maka tak pantas seorang putra kepala daerah melangkahi sistem yang sudah ada. Dengan begitu, dia akan berhadapan dengan ayahnya sendiri, Raden Wilwatikta. Sungguh sebuah pilihan yang sulit. Maka pilihan yang paling bisa dijalankan adalah keluar dari sistem dan bertindak bukan atas nama sistem. Ya, Raden Said menjalani dirinya sebagai seorang berandalan, yakni orang yang tidak patuh pada aturan atau sistem, yaitu berandal Lokajaya. Dia mengambil harta orang-orang kaya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Dalam pandangannya, sistem yang berjalan tidak memungkinkan terjadinya pengambilan hak tersebut secara legal dan terdistribusi dengan rapi dan adil. Pengambilan dan pendistribusian modal berandal Lokajaya telah melawan sistem yang ada tanpa melalui pemerintah yang sah. Kesejahteraan merupakan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup orang banyak. Itulah model kesejahteraan yang paling sederhana dan dasar. Harta, emas dari orang-orang kaya sebagai simbol kesejahteraan dipaksa untuk terdistribusikan. Maka nama berandal Lokajaya adalah nama yang tepat untuk menggambarkan itu. Namun usaha seperti itu ternyata tidak lantas merubah masyarakat dengan baik. Ya, sekedar memberi rasa kenyang masyarakat miskin, tetapi tetap saja tidak merubah perilaku mereka untuk terbebas dari kemiskinan dan problem kehidupan lainnya. Di sisi lain, perlawanan terhadap sistem memaksanya harus menghadapi pemerintahan yang kuat. Meski anak sendiri, ketika melawan sistem yang sudah tertata rapi, maka dia adalah tetap pemberontak. Dus layak untuk diberi hukuman seperti pemberontak lain. Maka diusirlah Raden Said dari kadipaten dan tidak layak menjadi pewaris. Jika dalam peran sebagai berandal Lokajaya lebih bersifat memberi ikan kepada masyarakat, maka Raden Said sudah mencapai titik klimaks, di mana upaya pengentasan kemiskinan dengan model seperti itu tidak efektif dan cenderung destruktif bagi sistem sosial itu sendiri. Dalam kondisi seperti itu, maka Allah menakdirkan Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang. Pertemuan pertama, Raden Said digoda dengan pohon emasnya, bahwa jika hanya sekedar membagi kekayaan itu urusan gampang, asal saja seseorang itu kaya harta. Tapi apakah itu semua akan menyelesaikan persoalan? Pengalaman sebagai berandal Lokajaya telah mengajarkan bahwa upaya-upaya model seperti itu tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Disinilah peran Sunan Bonang dalam membantu Raden Said menemukan apa yang seharusnya diperbuat untuk membantu masyarakat. Sunan Bonang mengenalkan kepadanya ajaran-ajaran keluhuran, ajaran Islam, keteladanan Rasulullah SAW, dan para nabi-nabi terdahulu. Waktu yang dilalui Raden Said kemudian adalah perjalanan dalam berguru, mencari kesejatian hidup dan kehidupan. Mengapa itu dilakukan? Untuk membantu manusia lain, maka seseorang harus mampu membantu dirinya sendiri. Untuk mencerahkan orang lain, maka dia harus tercerahkan. Untuk mensejahterakan orang lain, maka dia juga harus sejahtera. Kisah ini telah menegaskan apa yang sudah didapat Raden Said pada awalnya, yaitu kesadaran untuk membantu masyarakatnya. Konsistensi untuk mencari bekal dalam memperjuangkan rakyatnya terus berlanjut.
pencarian ilmu Raden Said dan kemudian mendapat gelar Sunan Kalijaga adalah proses pematangan atas kesadaran yang sudah didapat di usia mudanya. Setelah proses perjalanan panjang dalam menempuh ilmu, baik melalui para wali, ulama-ulama lain, bertemu Nabi Khidir, dan sebagainya, telah memberikan bekal sangat cukup bagi Sunan Kalijaga untuk memperjuangkan apa yang dahulu diperjuangkannya, yaitu membantu masyarakat dalam hidup dan kehidupannya. Maka Raden Said sekarang sudah menjadi begawan, orang yang mumpuni dalam keilmuan, lelaku, dan keteladanan. Pilihan untuk membantu masyarakat sudah bukan urusan harta lagi, tetapi lebih pada pencerahan kepada masyarakat. Meski membantu dalam bidang ekonomi tetap dilakukan. Dalam tahap ini, Sunan Kalijaga sudah menjalankan prinsip menjadikan dirinya dan yang lain bermanfaat. Penerapan prinsip tersebut tidak sebatas pada manusia saja. Wayang kulit yang semula hanya hiburan dan tontonan dialihfungsikan menjadi sumber inspirasi tuntunan dan ajaran, dijadikan media dakwah ajaran Islam. Tembang mocopat yang awalnya sebagai tembang dijadikan lebih berbobot dan syarat makna dakwah Islam. Tembang-tembang dolanan sebagai hiburan dijadikan wahana menyampaikan pesan keluhuran dan Islam. Dan masih banyak lagi. Demikian pula, para penjahat takluk dalam adu kekuatan sehingga tunduk pada ajaran Islam. Para pejabat yang lupa rakyat disadarkan dengan berbagai cara dan metode agar lebih memperhatikan kesejahteraannya. Ajaran-ajaran yang sebelumnya menyesatkan dialihkan untuk kembali kepada kebenaran. Sungguh tidak gampang melakukan itu semua. Sungguh besar pula jasa yang sudah ditanamkan, sehingga layaklah beliau dikenang sepanjang masa karena apa yang sudah diperbuat dan ditanamkan kepada masyarakatnya. Jelas sekali bahwa ada konsistensi dalam diri Sunan Kalijaga, baik tatkala masih muda, kemudian menjadi berandal Lokajaya, dan akhirnya menjadi Sunan Kalijaga, guru tanah Jawa, yaitu konsistensi pengabdian kepada masyarakatnya. Sunan Kalijaga hidup dalam 4 dekade pemerintahan, yakni masa Majapahit sebelum 1478, Kesultanan Demak 1481 sampai 1546, Kesultanan Pajang 1546 sampai 1568, dan awal pemerintahan Mataram 1580-an. Di antara anggota Dewan Wali, Sunan Kalijaga merupakan wali yang paling populer di mata orang Jawa. Ketenaran wali ini adalah karena ia seorang ulama yang cerdas. Ia juga seorang politikus yang mengasuh para raja beberapa kerajaan Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai budayawan yang santun dan seniman wayang yang hebat. Bila para wali lain seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat mendapat pendidikan dan pengkaderan Islam sejak kecil oleh Sunan Ampel, maka Sunan Kalijaga tergolong berbeda karena masa mudanya tergolong anak kolong, anak pejabat yang berandal. Konon Raden Said ini suka mencuri dan merampok, meskipun hasilnya suka dibagikan kepada rakyat jelata. Solidaritas yang tinggi sehingga ia tak segan-segan masuk dan bergaul ke dalam lingkungan rakyat jelata. Raden Said adalah seorang yang sangat sakti. Karena saktinya, beliau mendapat julukan Berandal Lokajaya. Raden Said selanjutnya menjadi kaderan Sunan Bonang. Konon pernah menjadi dai di desa Kalijaga di wilayah Cirebon, sehingga dikenal dengan Sunan Kalijaga. Menurut catatan Husein Jayadiningrat, Kalijaga berdakwah hingga ke Palembang, Sumatera Selatan. Kalijaga tiba di kawasan Cirebon setelah berdakwah dari Palembang. Dalam Babat Cirebon, dikisahkan Sunan Kalijaga menetap beberapa tahun di Cirebon, persisnya di desa Kalijaga sekitar 2,5 km arah selatan kota. Pada awal kedatangannya, Kalijaga menyamar dan bekerja sebagai pembersih masjid keraton kesepuhan. Disinilah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati.
Setelah beberapa tahun menetap di Cirebon, Kalijaga kembali ke Demak di wilayah Kadilangu dan melanjutkan misi dakwahnya di daerah-daerah pesisir Demak hingga daerah-daerah pedalaman. Peran dakwah Sunan Kalijaga bersama-sama Raden Fatah adalah menjadikan Demak sebagai wilayah kondusif sebagai basis negara Islam. Selanjutnya, Sunan Kalijaga dikenal dengan guru spiritual rakyat Jawa. Sunan Kalijaga dan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Mungkin Anda sering mendengar lagu Gundul-Gundul Pacul atau Lir-Ilir. Ada yang menduga ini karya Sunan Bonang dan sudah dicantumkan di atas. Lagu itu merupakan salah satu warisan berharga dari Sunan Kalijaga. Menurut Babat Tanah Jawi, Sunan Kalijaga adalah anak Wilwatikta, Adipati Tuban. Nama asalnya Raden Said atau Raden Syahid. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga juga disebut Lokajaya, Syekh Malaya Raden Abdurrahman, dan Pangeran Tuban. Gelaran Kalijaga sendiri ada beberapa tafsir. Ada yang menyatakan asalnya dari kata jaga, menjaga, dan kali, sungai. Maksudnya penjaga sungai. Versi ini didasarkan pada penantian Lokajaya akan kedatangan Sunan Bonang selama 3 tahun di tepi sungai. Ada juga yang menulis kata itu berasal dari nama sebuah kampung di Cirebon, tempat Sunan Kalijaga pernah berdakwah. Kelahiran Sunan Kalijaga pun menyimpan misteri. Ia dikatakan lahir pada 1430-an, dikira dari tahun pernikahan Kalijaga dengan putri Sunan Ampel. Ketika itu Sunan Kalijaga diperkirakan berusia 20-an. Sunan Ampel yang diyakini lahir pada 1401 ketika mengahwinkan putrinya dengan Sunan Kalijaga berusia 50-an. Sunan Kalijaga dilukiskan hidup dalam beberapa era pemerintahan, yakni masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478, Kesultanan Demak 1481 sampai 1546, Kesultanan Cirebon dan Banten, Kerajaan Pajang 1546 sampai 1568, dan awal pemerintahan Mataram 1580-an. Dan tidak lama setelah itu, Sunan Kalijaga meninggal dunia dalam usia yang agak panjang, dikatakan sekitar usianya 150-an tahun. Ia dimakamkan di Kampung Kadilangu, dekat kota Demak, Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang, baik dari dalam maupun luar negeri. Selama hidupnya, Sunan Kalijaga dikenal dengan pendekatan dakwah budayanya. Ia sangat toleran pada seni dan budaya tempatan. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan bahwa jika Islam sudah difahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Tidak mengherankan ajaran Sunan Kalijaga terikesan dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana atau cara dakwah. Ternyata dakwah seperti ini terbukti efektif. Sebagian besar adipati atau ketua daerah di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, dan Pajang. Sejarah mencatat Sunan Kalijaga sebagai penggubah beberapa syair, di antaranya Dandang Gula Semarangan, paduan irama atau melodi Arab dan Jawa. Peninggalan Sunan Kalijaga lainnya adalah gamelan, yang diberi nama Kanjeng Kiai Nagawilaga dan Kanjeng Kiai Guntur Madu. Gamelan itu kini disimpan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, seiring dengan berpindahnya kekuasaan Islam ke Mataram. Pasangan gamelan itu kini dikenal sebagai gamelan sekatan. Karya Sunan Kalijaga yang juga menonjol adalah wayang kulit. Ahli sejarah mencatat, wayang yang digemari masyarakat sebelum kehadiran Sunan Kalijaga adalah wayang beber. Wayang jenis ini berupa kertas yang bergambar kisah pewayangan. Sunan Kalijaga diyakini sebagai penggubah wayang kulit. Tiap tokoh wayang dibuat gambarnya dan diabadikan di atas kulit lembu. Bentuknya berkembang dan disempurnakan pada era kejayaan Kerajaan Demak 1480-an. Cerita dari mulut ke mulut menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga juga mahir sebagai dalang wayang kulit. Di wilayah Pajajaran, Sunan Kalijaga lebih dikenal sebagai Ki Dalang Sidabrangti. Bila sedang mendalang di kawasan Tegal, Sunan Kalijaga berganti nama menjadi Ki Dalang Bengkok. Ketika mendalang itulah Sunan Kalijaga menyisipkan dakwahnya.
Lakon yang dimainkan tak lagi bersumber dari kisah Ramayana dan Mahabharata. Sunan Kalijaga mengangkat kisah-kisah karangan. Beberapa di antara yang terkenal adalah lakon Dewa Ruci, Jimat Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu. Dewa Ruci ditafsirkan sebagai kisah Nabi Khidir, sedangkan Jimat Kalimasada tak lain perlambang dari kalimat syahadat. Bahkan kebiasaan mengadakan majelis kenduri pun jadi sarana syiarnya. Sunan Kalijaga mengganti puji-puji dalam persembahan itu dengan doa-doa dan bacaan dari kitab suci Al-Quran. Di awal syiarnya, Sunan Kalijaga selalu mengembara ke pelosok kampung-kampung. Menurut catatan Profesor Hussein Jayadiningrat, Sunan Kalijaga berdakwah hingga ke Palembang, Sumatera Selatan, setelah dibaiah sebagai murid Sunan Bonang. Di Palembang ia sempat berguru pada Syekh Syutabaris. Lagu Gundul-Gundul Pacul. Salah satu di antara beberapa karya sastra Sunan Kalijaga yang terkenal adalah Tembang Dolanan atau Mainan, lagu Gundul-Gundul Pacul yang ternyata mempunyai filosofi yang sangat dalam. Lagu Gundul-Gundul Pacul ini konon diciptakan tahun 1400-an oleh Sunan Kalijaga dan teman-temannya yang masih remaja. Berikut petikan lirik lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakulkul, gembelengan. Wakul nglimpang segane dadi saklatar. Wakul nglimpang segane dadi saklatar. Gundul adalah kepala pelontos tanpa rambut. Kepala adalah lambang kehormatan, kemuliaan seseorang. Rambut adalah mahkota lambang keindahan kepala, jadi gundul adalah kehormatan tanpa mahkota. Pacul adalah cangkul, yaitu alat petani yang terbuat dari lempeng besi segi empat. Jadi pacul adalah lambang kawula rendah, kebanyakan petani. Gundul pacul artinya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Orang Jawa mengatakan pacul adalah papat kang ucul, yaitu empat yang lepas. Kemuliaan seseorang tergantung empat hal, yaitu bagaimana menggunakan mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Mata digunakan untuk melihat kesulitan rakyat atau masyarakat. Telinga digunakan untuk mendengar nasihat. Hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan. Mulut digunakan untuk berkata adil. Jika empat hal itu lepas, maka lepaslah kehormatannya. Gembelengan artinya besar kepala, sombong dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Arti harafiahnya, jika orang yang kepalanya sudah kehilangan empat indera itu mengakibatkan gembelengan atau congkak atau sombong. Nyunggi-nyunggi wakul, menjunjung amanat rakyat atau orang banyak. Gembelengan sombong hati, akhirnya wakul ngelimpang, amanah jatuh tidak bisa dipertahankan. Segane dadi saklatar, berantakan sia-sia dan tidak bermanfaat bagi kesejahteraan orang banyak. Subhanallah. Satu hal yang bisa kita petik hikmahnya dari penciptaan karya sastra tokoh Wali Songo tersebut, ialah hal sekecil apapun dalam sebuah penciptaan karya sastra itu haruslah memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi para pembacanya. Karena sastra selain sebagai sebuah karya seni atau pengekspresian perasaan pengarangnya, juga diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi kemaslahatan umat. Sunan Kalijaga, alias Raden Syahid. Dia seorang putra Tumenggung, tetapi dia tidak mau mewarisi kekuasaan dari ayahandanya. Justru dia memilih menjadi pegiat spiritual Islam di tanah Jawa, yang pada akhirnya oleh Dewan Wali Songo, dia diangkat sebagai salah satu anggotanya untuk menggantikan Syekh Syubakir yang kembali ke Persia. Namanya akrab di telinga Islam Jawa, dan nyatanya dialah satu-satunya wali yang bisa diterima oleh berbagai pihak, baik itu mutihan atau abangan, santri atau awam. Banyak buku mengungkapkan kisah Sunan Kalijaga, sebatas kisah hidupnya belaka. Buku yang ada di hadapan Anda ini tidak bertutur kata tentang kisah Sunan Kalijaga. Meski kisahnya banyak diketahui orang, tapi tak banyak orang yang tahu tentang ajaran yang dibawanya. Nah, yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah kupasan tentang ajaran dan kearifannya. Anda akan tahu bahwa banyak praktik-praktik agama Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, berasal dari Sunan Kalijaga. Ada sebuah doa bahasa Jawa yang masih diamalkan oleh orang-orang Islam di Nusantara. Khasiat doa ini untuk menolak bala, menyingkirkan penyakit, mengusir hama dan penyakit tanaman, membebaskan diri dari jeratan hutang, bahkan untuk melindungi diri dalam pertempuran. Itulah doa Rumekso ing Wengi, sebuah doa yang disusun oleh Sunan Kalijaga.
Sunan pun melakukan dakwah dengan pendekatan budaya. Mungkin Anda pernah mendengar gerbek mulut dan sekaten. Itulah cara-cara Sunan Kalijaga untuk mengajak orang lain masuk agama Islam.